Itu pesan juga sih. Pesan gimana? Dia minta dijaga cucunya. Dia minta dijaga cucunya. Sekarang ada di mana, Pak? Di sebelah. Di belakang. Sebelah. Ada di sebelah ya. Oke, Pak. Insya Allah kalau misalnya nanti Mas Yoyonya melihat cerita ini, nanti mungkin bisa disampaikan sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan satu kisah horor untuk teman-teman semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu ya Bang Jalu ya. Betul Mas Ayu. Sehat dirimu Bang. Alhamdulillah. Mas Ayu sendiri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung saja ke cerita ya Bang. Oke. Kisah ini masih dari Mas Yoyo. Mas Yoyo itu yang kemarin cerita judulnya antara Tuyul dan Buta Ijo ya, yang dari Lamongan. Betul, dari Lamongan. Kalau kemarin itu lagi dicerita yang Buta Ijo, Tuyul, antara Tuyul dan Buta Ijo itu dia mengalami peristiwa tersebut di masa kecil. Ya. Kalau ini yang mengalami cerita tersebut yang mau kita bawain ini itu kakaknya. Oh, kakak kandungnya sendiri. Betul, namanya itu Mas Pur. Ya, Purnomo nama samaran Purnomo, bukan nama asli karena pengen supaya namanya dirahasiakan. Jadi kejadian horor itu sekitar tahun 2005. Dan saat itu Mas Pur ini baru menikah, Bro. Jadi nganten baru. Oh ya. Nah, kata si Mas Yoyo sudah lumrah di daerahnya kalau misalnya manten baru itu yo belum ada kerjaan itu lumrah. Nanti setelah jadi nganten baru cari kerja atau misalnya bikin usaha dagang apa begitulah. Jadi sebagai pengantin baru kemudian kan nggak mungkin terus berlama-lama di rumah mertua, ya kan? Apalagi rumah mertua kecil. Apalagi masih nganggur juga. Iya, ya kan. Kalau misalnya dapat duit kondangan kan seberapa lama sih untuk bertahan? Yeah. Lagi pula kalau ini kan risih Bro, apalagi misalnya kamar-kamarnya itu sekat-sekatnya itu terlalu rapet atau bahannya itu yang dari bahan yang konduktor, ya bukan isolator. Ini kan sangat bisa merambat suara. Iya, jadi kurang ada privasi lah dan terdorong memang ya sudah seperti itu biasanya kita harus langsung berusaha, terus nanti syukur-syukur bisa ada hasil, bisa membangun keluarga, nanti punya anak sukses secepat mungkin, itu kan baik. Makanya didorong dari itu semua, Mas tadi Pur kemudian mangkat Bro, berangkat sama istrinya. Merantau. Dan kalau di sini umumnya ke Jakarta, kalau di sana ya namanya nggak semuanya ke Jakarta. Iya, itu merantau kan nggak harus ke Jakarta juga. Betul. Mungkin ke kota-kota besar lain. Kalau kan dulu saya kalau kecil ngertinya merantau itu ke Jakarta semua. Sama saya juga. Iya, bahkan kalau ngulon itu ya Jakarta semua. Padahal kan ada ke Brebes, ke Cirebon itu ngulon. Iya betul. Ada Subang, ada Bekasi. Pulang dari mana? Di Jakarta pulang hari apa? Padahal dia dari Cikarang. Iya, kadang-kadang orang ditanyain, Mas, Jakartanya mana? Bekasi saya. Iya, jauh kan? Yang nanya juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, maklumin aja. Nggak marah. Gitu, ya. Jadi Mas Pur itu merantau ke Blora, terus dengan ada keterampilan dia dulu itu pernah ngikut sama orang atau belajar tentang kuliner, kemudian buka gerai nasi goreng Bro, ya kecil-kecilan, buka usaha kecil-kecilan lah ya. Iya, dengan sisa-sisa tadi kondangan atau apalah ya. Ini kan bisa buat modal lah. Bisa buat modal. Ini modal itu nggak gede, nggak mungkin dong harus nyewa
apartemen, kios atau apa gitu. apartemen untuk jualan nasi goreng, atau jualan di minimarket, supermarket ada. Jualannya paling di depan kios kosong. Kalau misalnya pagi itu nyampe sore Kiosnya. tutup, malamnya buat nasi goreng, taruh jam sampai jam 1 atau jam 12, syukur-syukur jam 9 habis kan seperti itu. Nah, untuk memangkas pengeluaran, kemudian mereka kan harus ada rumah tinggalnya yang buat istirahat, yang buat iris-iris persiapan macam-macam. Harus ada kontrakan. Jauh dari kampung, di situ juga nggak ada yang kenal. Kemudian ngontraklah di kota tersebut untuk supaya jangan budgetnya itu terlalu gede. Yang harusnya itu dekat sama jualannya di tengah kota tersebut, itu ngambil di pinggiran kota, bro, Untuk mengefisiensi anggaran. efisiensi anggaran. Dan ini lagi sering didengungkan. Implementasinya sih nggak tahu. Ya kan, masih digodok. Itu udah lumrah di Konoha, bro. Iya, Masih betul. dalam penggodokan. Jangan terlalu jauh, bro, nanti malah capek. Ya kan. Lanjut ke cerita ya, bro. Seperti itu. Jadi taruhlah namanya itu Mbak Dian, si Istrinya Pak Mas Pur. Pur. Mbak Dian meskipun ya bukan orang yang pemberani, namun ini keputusan sudah kita sepakati bersama. Ketika suaminya sudah berangkat kerja, aku otomatis sendiri Di rumah kontrakan tersebut. Kontrakan nggak gede, paling ada kamar tidur dari dapur di belakang, kamar mandi satu, seperti itu. Tapi ya cukup nyaman sebenarnya. Ya, kalau untuk pasangan yang baru menikah atau belum punya anak Cukup, apalagi kok kamar kontrakan sampingnya kosong. Jadi kalau ada aktivitas malam kan nggak kayak di rumah dulu, kan seperti itu, bro. Nah, tapi yang lagi berusaha ya tetap kok ya pengantin baru itu nggak pengaruh lah yang seperti betul, itu. ya. Nah, sebuah harapan indah, hal indah yang diharapkan oleh Mbak Dian dan Mas Pur itu ternyata di awal-awal justru banyak benturan. Yang pertama, untuk memperkenalkan dagangan sama ya khalayak ya, betul. itu kan butuh waktu, harus ya tadi Ya proses lah, ada proses, nggak semua untuk langsung memasarkan. instan. Oh ternyata nasi goreng Mas Pur apa tadi Asli Lamongan. asli Lamongan. Kok Lamongan nasi goreng bukannya pecel lele? Betul, kalau nggak soto. Iya, kalau nggak soto, coba kali aja enak. Ternyata enak, kan pelan-pelan seperti itu. Nah, ya itu nggak langsung dapat duit banyak. Nggak jarang itu harus bawa kembali nasi yang udah habis. Tapi tetap semangat. Mbak Dian juga awal-awalnya itu semangat. Itu semangat ini agak terganggu, bro. Semenjak dia tuh ya sebenarnya sejak awal datang ke kontrakan itu sudah ada perasaan yang enggak enak. Janggal, Ada mungkin. yang janggal. Karena apa? Di kontrakan ini memang nggak rame orang ya. Ada juga kamar yang kosong. Iya, namanya kontrakan berarti kan Pinggiran. kalau di daerah Blora artinya kontrakannya itu nggak kayak sepadat di Jakarta. Iya. Artinya kontrakan di sini ya pasti nggak penuh. Iya tadi ada yang kamar kosong. Kosong. Terus namanya di daerah kan mungkin kontrakannya satu di sini, kamar satunya tuh di sana 20 km. Bisa jadi kan seperti itu. Namanya di daerah kan luas, bro. Jadi betul. Iya. Biasanya mungkin satu rumah, tapi ya tetangganya jauh namanya. Iya, masih maksudnya seperti itu. ikutnya kan masih daerah tuh, masih kampung kan bahasanya. Apalagi tadi di pinggiran ya, di tengah aja bisa seperti itu, apalagi di pinggiran. Jadi ya sepi, ya kadang keluar itu ya pasti banyak pohon-pohonan, bangunan-bangunan yang kadang lapuk sebelah kiri kanan itu. Sebenarnya ya serem, tapi ini sudah tampil. Tapi ini yang serem justru yang dia rasakan. Aku kok merasa was-was, aku kok merasa setiap saat, terutama ketika tidak ada Mas Pur di dalam kontrakan. Berarti ketika Mas Pur berangkat kerja mungkin udah mulai malam gitu ya. Baru dia merasakan sesuatu, ada yang memperhatikan atau apa mungkin begitu. Pagi mungkin agak-agak ini ya, nggak terlalu yang dirasakan itu. Tapi ketika mulai pergantian waktu, itu asar biasanya di orang Jawa kan sudah ikutnya hari berikutnya. Iya. Itu seperti itu, orang habis asar itu yang dirasakan. Meskipun masih ada Mas Pur di rumah, sebentar lagi berangkat lah, dia lagi toto-toto mau berangkat tadi jualan. Nyiapin macam-macam, itu dia merasa kayak ada yang memperhatikan saya, selalu ada yang memperhatikan saya. Dan itu bukan Mas Pur. Kalau Mas Pur itu selalu perhatian, bahkan sebelum
menikah. Dari pacaran dia selalu perhatian orangnya seperti itu. Tapi ini bukan Mas Pur. Kalau bukan Mas Pur, di kamar ini ada siapa lagi? Kan nggak ada siapa-siapa. Iya, itu janggal deh. Janggal. Dan ini sudah pasti kayak ada sesuatu, ada makhluk atau pasang mata yang kayak gerak-gerik saya diawasin. Dan gak jarang, kadang itu bukan cuma perasaan ada yang melihat si Mbak Dian itu. Terkadang kalau dia lagi aktivitas di belakang, misalnya di kamar mandi, itu ada menimbulkan suara di kamar, di ruang yang buat istirahat. Seakan-akan ada orang di situ gitu loh. Nanti kalau dia lagi di kamar, seolah-olah kadang-kadang ada aktivitas di kamar mandi, selalu berbalikan seperti ini. Iya. Dan itu ya siapa yang nggak ngeri bro. Tetapi gimana lagi, harus bertahan dan selalu berpikiran positif. Mungkin curut, ya kan, mungkin kucing, Bisa jadi. atau ya yang lainnya yang tidak ada hubungannya sama yang goib-goib. Namun suatu malam ketika perasaan itu semakin membuncah, semakin banyak ditahan oleh si Mbak Dian dan tidak cerita, takut terganggu suaminya oleh ceritanya si Dian. Orang kan nggak semuanya lagi bombong perasaannya. Berarti ini artinya kejadian si Mbak Dian ini merasa janggal atau merasa diperhatikan dari entah siapa, ini udah berlangsung berhari-hari ya? Iya, sudah beberapa hari. Teman dia nggak mau cerita karena aku sadar suamiku itu lagi berusaha, lagi butuh konsentrasi, fokus buat dagangan. Dan itu pasti capek nungguin orang beli supaya laris. Itu juga harap-harap cemas, banyak prasangka, kadang lelah. Kan seperti itu, aku nggak mau membebani. Namun hari itu nggak bisa ditahan lagi. Dia itu rasanya dari sore yang tadinya dia merasa diperhatikan ini lebih dari biasanya. Itu seolah-olah kalau misalnya saya ngelihat Mas Pur pergi, itu kan pakai kendaraannya. Kalau gerobak udah di sana. Jadi pakai ya kendaraan, taruh di samping kanan kiri jalan. Kalau dia ngeliat Mas Pur ya dada-dada mungkin seperti itu. Ya Mas, salim-salim dulu lah. Apalagi pengantin baru. Cuma nggak dipeluk-peluk. Kamu yang berjuang ya Mas. Lebay banget. Cepet-cepet dulu Mas. Tapi itu dia merasa melepaskan Mas Pur itu masih pintu terbuka, rasanya di dalam ada orang bro. Apa mungkin rasanya berat juga? Rasanya berat melepas Mas Pur berangkat kerja mungkin ya? Pasti namanya pengantin baru dan di tanah orang. Iya. Di tanah orang mesti kan terasing. Nah tapi ini bukan sekedar itu, dia merasa kalau misalnya Mas Pur baru jalan itu di belakang dan pintu kontrakan juga terbuka, seolah-olah ada orang di dalam. Kan dia gak beres banget ya, apa aku harus ngomong sama Mas Pur, apa harus aku telepon sama keluarga yang lain, nanti malah disangkanya itu mah mengada-ada saja, nggak mau dibawa susah, nggak mau diajakin yang susah-susah kayak gitu, bisa takut disangka seperti itu kan. Tapi memang benar di belakang itu seolah ada sesuatu yang memperhatikan seseorang lah bahasanya itu. Tapi ketika dia nengok dan nggak pengen langsung ngagetin atau apa ya, pelan-pelan nggak ada siapa-siapa, kemudian pintu ditutup. Itu kalau sudah kayak gitu, pintu ditutup, dikunci, padahal yang ada kan di dalam, tapi kok dikunci, nggak ada aneh ya. Dikunci itu sampai masukin ini anak kunci itu tuh sampai susah, gugup. Terus sambil baca-baca sebisanya, berdoa supaya saya nggak ada gangguan apa-apa. Tapi nanti dia tersadar, kok dikunci ya, kan di dalam. Kan kalau nongol larinya lewat mana? Iya, mungkin seperti itu. Tapi wis lah, moga-moga nggak ada apa-apa. Tapi memang kalau memang terjadi sesuatu, saya nggak bisa untuk menahan lagi dan harus cerita sama Mas Pur. Kayak gitu bro. Dan malam itu rasanya itu bergerak lambat sekali. Dia itu ke belakang, palingnya dari kamar ke situ lah berapa meter, ambil air wudhu, sholat aja. Kalau sholat itu rasanya agak jauh memang, tapi kok udah salam tuh dekat lagi. Kayak rasanya itu berapa meter, tapi selalu kayak kehalang. Ini misalnya ada sekat sedikit gitu ya antara kamar dan kamar mandi. Itu di balik sekat itu, tapi separuh badannya kayak kelihatan. Namun kalau ditengokin ya nggak ada. Kalau dikasih gambarannya mungkin seperti kayak pengawal pribadi mungkin.
Iya, iya, Ini kan ngikutin terus kalau pengawal pribadi. iya sih, walaupun pengawal pribadi kadang-kadang ribetin ya kan, tapi kan dia lebih menjaga kadang juga dia sudah tahu yang dijagain itu keperluannya Iya. apa. Ini nggak nyaman, berarti saya harus Agak ada jauh dikit, iya. ya kan, Pak. Saya ke belakang dulu, silakan. Tapi jangan jauh-jauh ya. Tapi jangan jauh-jauh, nanti saya ada yang bedil gimana? Dan seperti itu. Kalau ini mengganggu bro, dan yang namanya nggak kelihatan siapa yang nggak Iya takut. betul. Ya, merasa ada yang janggal, walaupun sebetulnya memang kita nggak ngeliat, tapi rasa ini nggak bisa dibohongin Nggak ya. bisa dibohong, rasa itu nggak bisa dibohongin. Wajah boleh, ekspresi Betul, boleh, ya. rasa itu nggak bisa bohong. dibohongin. Betul. Itu. Rasa adalah segalanya. Bro. Rasa adalah segala kayak iklan rokok ya. Kemudian Mbak Dian itu, nah yang dari kecil nggak pernah ngeliat-ngeliat yang seperti itu. Kalau misalnya takut pun cuman partisipasi. Temannya ada yang lihat hantu, dia ikut lari. Ikutan Itu lari, aja udah takut banget. Kok ini ngerasakan yang seperti ini sendirian. Ya kadang-kadang ada keceplosan, ini apa sih yang ngeliatin siapa? Kadang dia ngomong cerita sendiri. Tolonglah, saya itu amit-amit saya mbah di sini mbah. Hati yang enggal, saya orang baru di sini, ndak mau ganggu, saya nemenin suami usaha. Mbak kalau ada kurang-kurang saya, kurang sopan-sopan, mbak dimaklumi. Yang bayar, oh gigi yang bang itu jawab sendiri apa sendiri bu. Tapi ya takut, akhirnya yang ringkuk. Jam-jam malam ringkuk itu tiduran yang dipaksakan ya. Jadi belum waktunya dia ngantuk, dipaksain. Kalau mau telepon sama suami, nanti di sana resah dagangan Iya, nanti gimana? dagangnya jadi gelisah. Kalau mau nusulin, Jauh. ya terus nggak tahu bro, kan orang baru, ya kan? Malam itu, yang tadi ya, saya bilang terakhir yang paling dia itu udah bisa untuk nggak ngomong sama suami kalau pulang ini ke distract bener-bener sama sosok yang tidak kelihatan tersebut yang selalu memperhatikan dan ini mengganggu sekali. Kemudian ketika memasakkan diri dia tidur, lupa itu entah jam berapa, yang jelas mungkin Masih sore. masih sore dan Mas Pur itu masih lama pulang. Iya, belum pulang. Dia itu tiduran dengan memakai selimut. Cuman si Mbak Dian ini susah tidur kalau posisinya itu telungkup, maksudnya miring begitu ya. Kalau misalnya sudah tidur, nanti bisa miring, tapi awalannya tetap harus terlentang. Dan ini termasuk orang yang tidak suka gelap, tidur juga harus posisinya lampunya terang bro. Ya. Walaupun tidak terang-terang sekali ya, yang riem-riem lampu kamar lah seperti apa. Nah, ya susah tidur, geser miring ke kanan, miring ke kiri. Ini artinya saya masih lama tidurnya, tapi harus tak paksain tidur karena ini semakin takut. Dan ketika terlentang seperti itu, dia adanya itu di sebelah sini. Jadi ruang yang terbuka. Kalau ini kan tembok. Iya. Ini ruang yang terbuka, entah daerah dapur, entah kamar mandi. Ya Allah, jangan ganggu saya. Semoga saya itu nggak apa-apa. Mas, kadang-kadang seperti itu. Terus baca doa tidur, baca ayat kursi sebisanya, sambil takut lah. Nah, ketika jatuhnya dia itu benar-benar mengantuk, dia itu merasa, aku ini berarti antara tidur sama terjaga ini loh. Iya. Tinggal sales itu nggak Masa ingat peralihan apa, lah. masa peralihan. Ini ngerasa, loh Mas Pur kok udah pulang? Ngerasa Mas Pur udah pulang. Tapi dia nggak melek itu. Enggak melek. Ya nggak tahu antara melek antara atau melek enggak atau gitu ya. enggak. Tapi kok Mas Pur udah pulang? Kok dia pulang nggak ngetok-ngetok? Biasanya ngetok pintu. Saya kan selalu kunci pintunya. kunci. Kok udah di dalam sih? Apa dia bawa kunci serep atau gimana? Dia ngertinya apa? Karena ada yang duduk di kakinya bro. Di kakinya atau di bawah kakinya? Atau di kaki? Oh, di Jadi kaki. namanya Tidur kasur, celentang. ya, terlentang Tidur di kakinya. Iya, kalau misalnya tidur langsung sih ya langsung terasa gitu ya. Jadi kayak separuh kaki atau pahanya itu numpang di kakinya si Badian itu. Duduk tapi membelakangi ke arah sana. Cuman mau namanya orang antara tidur dan terjaga kan dia tidak bergerak terus langsung siapa sih karena enggak. Iya betul. Jadi ada kok Mas Pur udah pulang ya. Dia pengen ngomong Mas tapi susah. Nah, ketika ini nggak geser lama, terus Mas Pur itu nggak punya kebiasaan seperti itu.
ini pengantin baru loh Mas Pur. Itu langsung kalau misalnya datang motor dilemparin langsung tubruk badian karena mantan baru bro. Iya, betul. Lebaynya seperti itu, ya kan? Artinya dia langsung lagi senang-senangnya ketemu istri, jualan berapa jam rindu kayak dapur sampai bertahun-tahun karena mantan baru. Rindu-rindunya. Iya, rindu. Ada lagunya itu. Lagunya itu. Kok duduk termangu di kaki saya, kayak orang ngerasa bersalah di situ. Ini siapa ya? Ketika dia itu bisa menguasai diri untuk benar-benar melek, dia tuh sekilas melihat, loh kok bukan Mas Pur di kakinya bro. Bukan. Sosok lain, tapi sekilas tadi itu cuman gambaran kayak wujud seseorang putih, terus pas dia terjaga, set, Hilang. Astagfirullahaladzim. Mungkin hilang nggak hanya dari pandangannya si Mbak Dian. Iya Saja tentu, mungkin. tentunya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Itu siapa ya? Itu makin ketakutan kan. Dan harusnya setelah ketakutan kayak gitu, saya harus melek, berusaha untuk melek, terus sekuat mungkin saya bertahan, berdoa atau apa supaya makhluk ini jangan sampai. Ya udah dia sudah mengatakan itu makhluk. Jelas itu mah berarti. Karena ya jelas, dan ini saya udah terjaga, dan tadi sekilas saya melihat set itu ngilang, entah nembus tembok entah kemana, dia tidak bisa memastikan kan. Harusnya saya itu terjaga sampai Mas Pur itu pulang, tapi tetap bertahan, dia nggak mau nelpon, takut di sana terganggu, dan takut apa yang saya rasakan itu cuma hanya karangan, nanti Mas Pur nggak percaya sama saya. Iya. Kamu nggak pengen nemenin saya usaha atau apalah. Nah, harusnya dia melek, justru tiba kantungnya itu lebih mendalam lagi bro. Ngantuk bener-bener luar biasa ngantuk dan gak bisa ditahan, dan lagi-lagi posisinya tidak miring, itu terlentang, dan kali ini bener-bener duduk di kakinya, kerasa sekali, cuman bukan berat loh ya, tapi ngerasa ada yang duduk di situ, bener-bener. Ada yang nempel lah di kaki itu ya. Ada yang nempel di kaki, dan saat itu bukan kalau yang pertama itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, ini matanya bisa ngeliat ke kaki. Ngeliat ke sana, dan itu wujud benar-benar kelihatan, itu ada sosok dari penglihatan itu, sosok perempuan, rambutnya sosoknya sosok perempuan, rambutnya itu panjang banget, rambutnya panjang banget, gaunnya putih tergerai begitu, dan dia duduk, cuman mukanya itu nggak kelihatan. Itu dia mau bergerak nggak bisa, mau minta tolong, mau teriak tercekik, semuanya ada di sini. Takutan, benar-benar takut. Tapi ketika dia itu bisa menguasai diri, dan ini saya sudah sadar bukan seperti orang direpot atau apa. Harusnya dia kan hilang kalau direpot. Dia kan ini masih bro, ketika dia sadar itu masih nangring di kakinya. Masih nangring di kakinya kayak si Tuwis atau orang yang biasa ketemu hantu atau biasa nangkepin hantu wis. Iya. Terus posisinya di kamar sendirian, hantunya nyantai di kaki. Iya. Siapa yang Rasanya ngeri? gimana ya? Iya. Gimana coba deh. Rasanya. Iya. Serem banget bro yang seperti itu. Jadi nggak bisa lari, dia menguasai penuh diriku. Nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya dalam ketakutan itu, dia coba ngangkat kakinya ya nggak bisa. Karena kedudukan kan. Kedudukan. Apalagi hantunya Gede gede badannya. Nah, kalau di cerita-cerita biasanya hantu yang seperti itu ramping semua. Kenapa itu gemuk? Olahraganya dapat. Ini enggak gemuk, cuman enggak nampak. gede, Yang jelas perempuan rambutnya panjang, serem lah. Ini ya gambar kali ya. Terus dia itu mau bergerak nggak bisa, tapi tangan bisa bergerak, mulut nggak bisa. Saking takutnya mungkin tercekik, akhirnya apa? Ditutupin. Oh, dinarik selimut, nutupin wajah. Nutupin kepalanya, dia penuh ketakutan. Ketakutan seperti itu, bro. Nggak bisa ngapa-ngapa. Cuma nggak bisa bersuara ya? Nggak bisa bersuara. Mau teriak, tercekik semuanya. Dan ini masih kerasa di kaki. Nah, di sisi lain, Mas Pur saat itu gelisah. Mungkin connect ya, ada ikatan batin sama istri. Iya. Jualan yang kemarin itu agak lumayan, sudah mulai ada pelanggan baru, sudah mengenal nasi goreng Mas Pur asli Lamongan yang harusnya pecel lele, tapi nasi goreng. Tapi kok enak. Biasanya kemarin kalau datang kok ini enggak, agak sepi, lebihannya masih banyak. Biasanya yang seperti itu, saya harus tenang, harus bersabar. Terus nanti juga ada pelanggan lagi.
Ini enggak, saya ingatannya itu sama si Dian, sama istri saya. Sama Ada istri. apa dengan istri saya? Wis, gak bisa enggak. Akhirnya gulung tuh. Si apa dagangan itu Jangan diberesin. diberesin. Sampai ada tetangga tukang parkir atau jomen, Mas Bur, kok Cepat amat. cepet amat? Tumben ya. Habis ya? Mulai Pak, ya aku ini perlu, ada perlu. Oh ada perlu. Kayak dadakan sekali. Iya ini. Sampean anu yo, apa namanya kayak ada sesuatu yang mendadak. Buat cerita. Ya nanti wis ceritanya kalau misalnya memang saya harus cerita. Dok, sebelum kenal sekali suka cerita ya. Iya. Akhirnya belum tahu juga Iya. ada apa. Ada apa? Saya juga nggak tahu ada apa, Bum. Kan seperti itu. Diberesin. Bahkan ada beberapa yang entah bagi, entah remos yang harus dibawa pulang itu masih desain situ, bro. Gerobak itu cuma langsung dibetakin, Tendang jalan sendiri. langsung pulang, buru-buru mau ketemu sama istrinya di motor itu selalu tergambar istrinya seolah-olah istri saya itu lagi diapa-apain, lagi ada sesuatu. Tapi dia nggak pikir hantu, nggak pikir apa, mikirnya Hanya gelisah saja. iya istri saya lagi Jangan-jangan kenapa-napa lah. jangan ada apa-apa. Apa jatuh, meleset atau meriang Iya, lah seperti betul. itu. Nah ketika singkat cerita sampai ke kontrakan, terus itu semakin perasaannya dak dikduk dan di ya tadi itu kan nggak langsung nyampe depannya kontrakan, ada ruangan yang dilewatin, satu kontrakan dan kontrakan yang lain, ada tumbuhan-tumbuhan yang ya tumbuhan taman ala-ala lah di situ. Itu semakin mendekati pintu kontrakan semakin dak dikduk dan ada apa istri saya. Akhirnya dek Oh. dok ketok pintu, nggak diketok bro, nggak diketok tuh kan. Oh semakin gelisah, ada apa, pintu diketok nggak ada sautan dari dalam, nggak ada sautan dari dalam sama sekali. Akhirnya ya bagaimana ya ini ya, ditelepon nggak diangkat. Kemudian ini kalau dulu kan ada kaca-kaca yang seperti kaca nakong gitu kan, belah gitu, itu hordeng disipak begitu bro, itu nggak ditutup. Dilihat begini, kaget luar biasa. Dia melihat arah ke arah dalam itu, nggak melihat hantu tapi melihat istrinya ya, karena memang kontrakan kecil ya, langsung kelihatan kamar ini ya, kamar tidurnya. Posisi istri itu sangat bikin dia itu takut ya, kaget karena kayak mayit, jadi selimut itu Iya ditutupin lah. ditutup Sampai wajah itu. iya, nggak pernah biasanya bahkan orang ilok lah. Kalau Jawa itu orang tiduran sampai ditutupin begitu, meskipun situ sering karena sakit dinginnya. Kali ini kan dingin luar biasa, kan itu ditutupin kayak gitu itu lumayan, tapi kasih pipa buat Iya bernapas. Itu melihat seperti itu bener-bener ngeri, ketakutan, terus dia kaget kayak posisi kayak mayit. Yan dipanggil kan, kamu kenapa? Itu karena dia itu nggak buka masih bisa nyelonong, masih belum, tapi kan sedikit. Oh iya aku punya kunci serep, buka bro, dibuka terus oh iya istrinya tidur, tapi aneh kok tidurnya kayak gitu. Dia mau bangunin ragu bro. Oh istrinya nggak apa-apa tidur, tapi kan tidurnya aneh. Akhirnya dipegang lah kakinya, diuyek-uyek begitu kan. Dek kamu udah tidur. Pas udah dibangun langsung buka ininya, buka tutup. Tutup yang nutupin wajah, langsung ditarik. Langsung dia meluk ketakutan, kaget banget lah si Mas Purnya. Kok ngertinya tidur, nangis ketakutan. Kamu kenapa? Kasih air minum, suapin nasi goreng. Enggak cuma kasih air minum bro. Kamu kenapa? Mas, ada yang itu duduk, tapi kan orang Maksudnya? ketakutan kan susah. Ada apa, kaki kamu kenapa? Nopo. Mas, sikil, cokor sikil. Iya. Ada rambut panjang. Oh kamu rambutnya panjang di kaki, buka lah. Mas peluk lagi kan. Kamu kenapa sayang, kamu kenapa? Akhirnya lama-lama bisa ditenangkan, cerita kejadiannya. Kalau saya itu ada yang dudukin dari kemarin saya selalu diperhatikan. Kenapa kamu gak cerita deh, diajeng. Kan ada Mas makan beres. Arjuna di sini. Enggak begitu juga, itu khawatir juga bro.
Mas kenapa kamu nggak cerita? Aku nggak pengen Mas khawatir, nggak pengen Mas kedagangannya terganggu. Kamu ada apa harusnya cerita. Mas di sana kepikiran terus. Mas kan kalau ada apa langsung connect batin Mas. Kontak batin. Ya kan? Nah, kayak apa sosokmu? Rambutnya panjang kayak perempuan. Kuntilanak? Nggak tahu. Kok bisa ya? Ya pur ikut merinding. Tapi jatuhnya dia itu bukan sakit, adanya emosi bro. Si Mas Pur ini? Iya emosi. Saya lagi dagang susah, modal cuma segini lagi. Gangguin lagi. Nungguin supaya ada pelanggan, malah istri digangguin seperti ini, kurang ajar. Belum tahu sih siapa. Saya punya ilmu terumbu karang. Enggak bro. Posisinya marah benar-benar marah, tapi enggak terucap. Terus apa-apa, besok Mas jualan. Loh kok besok gak jualan? Kan jualannya malam. Iya betul, pagi nggak mungkin. Pagi nggak mungkin. Jadi jangan terlalu tegang bro. Iya. Enggak, dia nggak ngomong, cuman dia dalam hati saya besok nggak mau jualan, saya mau ngegap makhluk ini langsung. Jangan sampai gangguin istri saya. Pengen tahu. Iya, siapa gerangan. Siapa? Dan saya kan hadapi sendiri. Itu anak muda kan seperti itu bro. Iya betul, masih jiwa mudanya Mas. Iya dan tangguh, yang enggak tangguh ya ada banyak. Aku mau nelpon bahasa apa ada begitu. Dia paling nggak tahu lah siapa sosoknya yang mana, walaupun katakanlah nggak berani itu, walaupun paling nggak lihat dulu lah. Iya, tapi mau namanya wong pengantin baru, nggak siang nggak malam ada kesempatan kan selalu melakukan suatu kegiatan rutin. Iya betul. Ya kan. Rutinitas dan aktivitas malam lah. Aktivitas malam kadang-kadang pagi juga bro. Iya. Ya kalau pengantin baru nggak kenal waktu. Iya 7 pagi, 5 petang, 9 malam. Bioskop dulu. Iya. Tetap seperti itu. Jadi tapi si Mas Pur ya, saya harus melawan makhluk ini, datangi biasanya malam, saya harus dalam kondisi wudhu. Itu kan susah. Ya dalam kondisi suci lah. Iya, sementara kalau lagi pengantin baru untuk kondisi wudhu, untuk jangka waktu yang lama itu susah. Betul. Apa jangan dulu deh, nanti Mas harus tetap wudhu. Melawan setan itu ya Mas? Ya. Seperti itu bro. Jadi bertahan untuk tetap wudhu, malah kurang ajar, nggak nongol belas. Tahu Mas Pur lagi wudhu. Jangan digangguin, nanti kepleset bro. Betul ya. Jadi ditungguin nggak nongol, giliran lagi nggak wudhu nongol bro. Nongol makhluk itu benar-benar, dan Mas Pur itu ngeliat, dan dia itu posisinya entah dari belakang si Mas Yoyo itu agak inilah lupa kejadian itu apa dari belakang, pokoknya lagi nggak bareng sama isi jajaran begitu enggak. Tapi ketika dia melihat ke arah istrinya, itu emang lagi didudukin sosok yang tadi perempuan iya, tadi. sosok yang perempuan itu tadi, dan dengan posisi yang kalau orang bukan dalam emosi terus emang jiwanya nggak kuat gitu ya, dan dia ada mungkin ya orang takut kalah sama keinginan untuk melindungi orang yang disayang, mungkin kabur juga kali. Ini posisinya benar-benar kelihatan ada di kaki istrinya, rambutnya panjang jibo, perempuan yang gondrong, perempuan rambutnya panjang udah pasti gondrong. Iya betul. Serem, putih semuanya kayak gitu, dan dia itu akhirnya dengan ya mungkin ada yang dipelajari dengan keyakinannya itu dipukul bro. Berarti dalam pandangan si Mas Pur ini mau wujud gitu ya? Wujud, keren itu wujud, dan dia dipukul, emang ditampol, dipukul. Sama si Mas Pur ini. Allah Akbar begitu. Dia kan ngeles juga sih. Rese bro. Mungkin paling ntar saya nyelos dipukul, mungkin seperti itu, dipukul dan ya padahal Mas Pur itu mukul sendiri, dia juga kaget sendiri karena apa, ketika dipukul itu jadi ngelos. Enggak, kena berasa kena ya? Berasa kena, terus jadinya kayak sepian yang kecil tapi terbang. Kayak buyar gitu, seperti kunang-kunang kecil langsung. Iya. Kayak gitu. Nyala-nyala tapi hilang gitu. Hilang, jadi bias hilang. Seperti itu, dan dia merasa terengah-engahkan. Istrinya juga kan takutan. Mas dipegang, Dek tenang Dek. Takutnya dia keluar lagi. Tapi setelah ditahan berapa lama dia nungguin, itu memang nggak ada apa-apa lagi. Apakah saya kan nanya, apakah dia teriak atau ampun, atau enggak ada.
atau hancur lebur. Iya, mungkin cuman bias hilang, tapi memang kerasa. Dan suasana di kamar itu yang dirasakan ya Mas Bro ketika masuk Sama ke kamar istrinya. juga panik ya, apa ini langsung kayak berubah jadi adem, set adem, enak kan Bro, Langsung berubah itu kan. berubah. Dan malam itu ya mereka itu terjaga kayak melek kan, sampai benar-benar ngantuk mau tidur Mau pagi tidur ya. tapi mau sengaja kayak nungguin datang lagi apa enggak gitu. Iya, pagi baru mereka itu bisa tidur. Dan besoknya lagi nggak ada terjadi apa-apa. Dan di dalam rasanya Mas Pur, istrinya juga kayaknya udah nggak gangguin Mas Pur ya. Menang gue. Iya, menang dong gue. Iya, Mas, alhamdulillah dulu belajar sama Ibu Yud Nggak sia-sia. seperti itu Bro. Tapi ya tadi karena namanya tadi ya kekhawatiran, takutnya ada terjadi yang seperti itu lagi. Terus kadang kan prasangka jangan-jangan tempat ini tuh Emang dari penghuni tempat sini Iya. atau dari gimana, mana gitu itu kan ya. takut nanti kayak gitu lagi. Dan istrinya juga trauma, akhirnya pindah dari kontrakan tersebut. Pindah kontrakan. Iya, dan ya dagangan tetap dagangan dan lancar dagangannya seperti itu Bro. Tapi pernah mengalami kejadian yang seperti itu. Iya, Ini kan nanti siapakah cewek tersebut, makhluk itu siapa? Nanti kita tanya-tanya sama Mas Warmo. betul. Ya Pak, Apa, mungkin untuk memperjelas Iya. sosok itu dari siapa sebetulnya. betul. Mumpung Apa? Mas Warmo lagi di sini. Iya betul. Apakah mungkin sosok itu dari penunggu rumah tersebut Atau kiriman. atau mungkin kiriman dari persaingan dagang Iya. atau dari mana ya? Oke, nanti kita ngobrol sama Mas Warmo. Mas Warmo tadi kan ada cerita dari Mas Yoyo tentang kisah tentang kakaknya ya, waktu jualan di daerah Blora. Itu jualan nasi goreng di sana dan harus ngontrak di satu kontrakan di pinggir kota. Dan istrinya mengalami sesuatu yang aneh, merasa selalu diperhatikan, seperti ada ya entitas gaib lah yang di kamar kontrakan tersebut yang selalu memperhatikan. Dan puncaknya ketika sudah berapa hari lamanya gitu, akhirnya memang benar-benar ngedistract langsung. Jadi dia ngalami seperti kayak direp-rep tidur terus sendiri karena suaminya masih jualan nasi goreng, terus di tidurnya pakai selimut, ditutupin setengah badan mungkin segitu ya, kayak orang direp-rep. Jadi ada seseorang yang duduk di kakinya, berarti di ujung dipan atau di ujung di ujung dipan ya. ya. Nah, dia tuh merasa ini ada yang duduk di kaki saya, seseorang, tapi ini kok bukan suami saya rasanya. Tapi mau bangun susah kayak orang direp-rep. Nah, ketika sudah bisa bangun, aturan kan kalau direp-rep, ini si makhluk hilang. Iya. Ya kan? Karena tidak nyata di alam yang tidak nyata. Tapi ketika dia bangun, makhluk itu ada benar-benar. Nyata. Iya, dan itu sosok perempuan rambut panjang, gaun putih, mengerikan lah. Itu duduk di kakinya, namun ya mukanya nggak kelihatan, cuman Membelakangi berarti dia. enggak sih, Enggak. cuma rambutnya Rambut. itu, Oh, mukanya tutup rambut. rambutnya itu tutup mukanya tutup rambut. Itu dia itu sampai mau teriak-teriak tapi nggak bisa, mau bergerak nggak bisa. Akhirnya dia nggak ada pilihan lain karena memang dikuasai ya, ditutuplah mukanya itu pakai selimut. Oh, muka si istrinya itu tadi. Iya, sampai singkat cerita suaminya dikasih tahu setelah pulang, terus besoknya ditungguin. Dan seperti cerita yang sudah saya ceritakan, itu dipukul sama suami itu, jadinya kayak pecahan serpihan kecil dan seperti kunang-kunang, terus blas hilang. Nah, menurut pandangannya Mas Warmo ya, dari sisi batin, sebenarnya itu sosok siapa? Apakah penunggu kontrakan tersebut? Apa dulu itu pernah ada pohon gede? Atau mungkin dari persaingan dagang, Mas? Enggak, bukan. Lebih ke pendampingnya si siapa? Badian ya? Badian. Iya. Oh, pendamping. Pendamping. Sosok kodam. Udah pendamping. Jadi dia itu kan nggak pernah kelihatan sama sekali sebelum menikah kan? Betul, betul. Jadi dia menikah itu, dia mulai nampak itu setelah menikah dan setelah suaminya usaha dagang. Betul, betul, iya.
Oh Iya, ini betul. berarti sosoknya bukan dari alam sekitar situ Bukan, atau dari serangan misalnya persaingan dagang, bukan ya, bukan. tapi dari kodam pendampingnya Median. Iya, dia nampak itu cuma buat ngejaga Hmm, sebenarnya, karena kan ya namanya orang usaha, iya iya. takutnya ada apa-apa, jadi dia tuh tampil. Sebenarnya cuma buat ngejaga aja. Oh iya, tapi justru ya karena mungkin biasanya nggak Iya. seperti itu jadi takut ya. Takut. Dia kan prasangkanya itu mungkin makhluk dari tempat yang dulunya ada di situ atau apa, tapi ini Tapi justru sebenarnya dari wujudnya juga bukan itu sih sebenarnya. wujudnya bukan itu ya, Bukan. Lebih ke orang tua. orang tua, tapi perempuan juga. Ya, tadi saya sempat ngobrol sama Mas Jalu juga, sempat ada hadir juga. Janganlah. Tapi modelnya kan nggak seperti itu. Enggak. Nggak seperti itu. Jadi apakah mungkin kodam pendamping ya mungkin dari ilmu leluhur atau apa yang turun nitis ke Iya. itu, kemudian dia ngejagain dari kecil. Apakah mungkin setelah ada suami terus dia mungkin akan ini udah ada yang jagain atau gimana itu Mas? Ini lebih kayak gitu juga sih Mas. Intinya dia hadir itu nampak itu cuman buat ngejaga dari hal-hal yang takutnya. Begitu kan namanya orang usaha. Oh berarti dimungkinkan saat Dimungkinkan. itu bisa jadi mau ada sesuatu di dagangan yang nanti nyamber ke istrinya gitu ya. Nah untuk kenapa Mas Pur terus kemudian mukul jadinya serpian itu, apakah itu nyata atau enggak itu? Enggak. Jadi Masih ada tetap. Cuman untuk saat ini karena mungkin dirasa beliau itu udah cukup lah dia ngejaga si Mbak Dian itu. Kan tadinya awalnya kan di dalam Mas, bukan di luar. Oh Dia keluar itu setelah menikah. betul. Dan ini ada beberapa kasus memang kalau misalnya udah menjaga dan itu kawan sendiri juga ada yang seperti itu setelah menikah karena sudah ada yang menjaga. Ya. Jadi itu menjaganya itu dari jauh, Dari jauh. dan tampil ketika Urgent memang lah. dibutuhkan. Tapi untuk tadi yang jadi serpian itu cuman Kamuflase. ya, biar supaya istrinya seolah-olah sudah bisa luang gitu ya. Oke. Atau pesan juga sih, Pesan gimana? dia minta dijaga cucunya. Dia minta dijaga cucunya. Sekarang ada di mana Pak? Di sebelah. Di belakang. Sebelah. Ada di sebelah ya. Oke, Pak. Insya Allah kalau misalnya nanti Mas Yoyonya melihat cerita ini, nanti mungkin bisa disampaikan sama kakaknya kan seperti itu. Matur nuwun sampun dugi mriki. Niki enten Mas Warmo kula nggih namung cerita. Mugi-mugi cerita niki saged memberikan ada hal baik lah istilahnya. Dan hal-hal seperti itu memang ada di tanah ini. Itu aja. Itu ya Mas ya? Enggak, cukup. Oke. Itu aja. Terima kasih Mas sudah Ya, Mas. sama-sama. Oke baik, Mas Jadu, tadi saya sengaja menanyakan siapa sosok itu sebenarnya sama Mas Warmo kawan kita, karena dia kan yang lebih Awas. ya lebih paham tentang yang biasa bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kan itu sebenarnya siapa tadi udah dijawab, dan ini bukan melebihkan atau mau gimana. Kalau di kami kan sering saya nyebut kalau misalnya saya menceritakan sesuatu entitas gaib yang memang ada dan nyata, itu kalau dia emang gede bisa langsung datang. Apalagi kita welcome gitu kan. Dan tadi ngobrol-ngobrol ternyata itu bukan sosok kuntilanak atau apa, bukan sosok kuntilanak atau apa, tapi karena memang kondisinya Mbak Dian itu ya takut, akhirnya kadang rasa takut itu mewujud, mungkin sosok yang paling dia takutin apa sih, wujudnya seperti itu. Terus itu hasilnya kodam pendamping dari leluhur. Dan kenapa dia hadir itu tadinya itu di dalam, cuman karena Di dalam tubuh. Iya, karena sudah ada suami, ada yang menjaga kan lebih intensif lagi hari-harinya, dia itu kemudian ada di luar. Tapi kalau misalnya diperlukan di saat tertentu itu ada tetap.
melindungi. Iya, tapi sosoknya nggak seperti itu. Jadi pandangannya Mas Warmo dan ya entahlah tadi memang, dan tadi juga duduk di tempatnya Mas Jalu di situ. Oh, maksudnya malah Iya, gitu ya. adalah seorang tua tapi bukan kuntilanak, bukan, dan sempat ngasih amanah supaya nanti Mas Pur, Mas Oyo bisa menyampaikan ke Mas Pur supaya Iya, selalu cucunya itu dijaga sebaik mungkin. Layaknya Itu seorang istri. berarti Mbak Dian ya. Iya, Cucunya itu Mbak iya, Dian. itu. Oke, itu saja ya Mas ya cerita Oke. hari ini. Terima kasih sekali untuk teman-teman AS yang sudah menyimak, sudah bergabung di channel yang apalah ini ya bro. Iya, dan mudah-mudahan Mas Oyo melihat video ini. Iya, harus bro. Om Iya, dia yang harus. minta. Nah, Mudah-mudahan nontonnya juga nggak setengah-setengah, sampai Betul. full. Jadi Oke. pesan yang tadi disampaikan oleh si Betul. makhluk tadi bisa iya, diterima sama Mas Yoyo, kemudian disampaikan ke Mas Pur. iya, iya. Oke, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin pengen berbagi kisah horor, silakan hubungi kami di ini ya bro, di sini ya Iya, bro ya. betul. Di mana sih bro? Sini ya bro ya. Di mana aja, ada di bawah, Ya, ada di atas. itu siapa tahu ingin berbagi kisah horor atau ingin terhubung dengan kami secara langsung, silakan kontak-kontak ke situ. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Yoyo yang sudah berbagi kisah, berbagi cerita. Semoga kisah ini ada hal baik, ada hikmah setelahnya. Dan terima kasih juga Mas Jalu sudah menemani saya. Kita ketemu lagi di AS berikutnya. Terima kasih juga buat Mas Warmo dong. Oh iya Mas Warmo, Mas Warmo nanti terima kasih harus pakai ya sih bertanya. Nah, itu kita ketemu lagi insya Allah di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.